ala kulli niyatin sholihah wa ala manawaw bihi salafuna sholihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalam ala sirri ainil wujud wa adadi kulli mas'ud. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadinil Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kullihi syakiyyi wa mas'ud. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa astaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala ta'ala ainun washkuru ni'matallahi la tuhsuha. Al-ayah amma ba'd. Hadratul kurama wal fudhala, para alim, para ulama, kiai, asatid wal asatidah, hujjaj wal hujjajah, Pak Haji ugi Bu Hajah, sedaya jamaah majelis ingkang tergabung dumateng posmi ingkang hadir wonten siang punika dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Wabil khusus panjenenganipun Al-Mukarram wal Muhtaram wa Murabbi Rohina Abah Yai Mahmudi Abdus Salam atanallah likulli hayatih. Kalau ada orang yang mengucapkan ma'atanallah likulli hayatih, itu kita ucapkan amin. Amin. Terus kaset. Ma'atanallah likulli hayatih. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umurnya, dikabulkan hajatnya, diluaskan rezekinya, ditambahkan keberkahannya. Toyo ugi Pak Haji, ugi Sohibul Bait Ibu Kristin, mugi tansah pinaringan sehat walafiat. Sedikit yang ingin saya sampaikan, jenengan dekat dengan Pak Yai Mahmudi, tapi saya yang menang, yang bisa mendapatkan beliau. Sedekat-dekatnya jenengan, saya sudah kelonan sama gak bahaya, bahaya. Artinya alhamdulillah ketika kemarin beliau cuti dengan Gus Alif putra beliau, satu kehormatan dan keberkahan beliau pinarak di Jakarta di tempat saya. Inap kula saged derekaken beliau sowan ke Habaib, Habib Bagir, sowan kepada PBNU, Ketua LDNU, Lembaga Dakwah NU PBNU Gus Aab, terus sowan ke makomnya makbarahnya Hadratus Syekh Haji Hasyim Muzadi. Alhamdulillah. Gak cuma di situ, Bu. Terus pokoknya saya nganggap beliau itu adalah bapak saya, kakak saya. Tidak hanya di situ. Saya kalau
nginget-nginget Pak Yai Mahmud ini, Abah Yai Mahmud itu, saya itu selalu ingat Abah Kiai Haji Maimun Zubair yang selalu sering kita dengar ketika beliau sholawatan dengan Sanduna fi dunya bi khadijatal kubra khadijatal kubra fi mata zahra sa'duna fi dunya Bu, aku iki kon melu sing ndi, Bu? Aku melu sing ndi? Aku entek grupe kathah lho. Memang terkadang wanita itu suka membuat lelaki bimbang seperti itu. Apa yang kamu mau katakan? Dek, kamu lapar? Enggak. Mau kemana? Enggak kemana-mana. Mau apa? Enggak. Wanita kalau bilang enggak itu makanya saya ini harus ikut yang mana? Tolong, jangan membuat aku jadi galau. Saduna fi dunya wes terus mengatakan subuh, Bu. Terus los oke. Wah, jenengane Ustaz ki biasanya yo tak pertamane, terus ngosing neruske jenengane, Cik. Ya Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa memosisikan orang di hadapan kita itu tidak hanya sebagai seorang teman, tidak hanya sebagai seorang saudara, tapi kita posisikan itu juga sebagai guru. Pak Kiai Muhaimin, Abah Yai Mahmudi itu bukan hanya sekedar ketua saja. Kalau panjenengan hanya menghormati yang hanya namanya ketua posminya saja, panjenengan akan menghormati keputusannya, fatwanya yang ada dalam naungan posminya. Tapi kalau kita bisa memposisikan beliau sebagai seorang guru, maka dalam kaidah usul fikih itu dikatakan, barang siapa seseorang yang tidak mengakui kemuliaan gurunya dan tidak bisa memuliakan gurunya, maka tidak ada kebahagiaan dalam kehidupannya. Jangan lupa boten. Dan yang terjadi kayak gini, kayak kan gurumu tuh guruku. Gurumu kan kae, iki sing guruku. Tidak hanya sebatas itu. Ketika kita mempelajari satu ilmu, muaranya sama kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dalam salah satu jalurnya Abah Yai Mahmudi, ketika diselusur, saya ketemu jalurnya. Walaupun beliau mondoknya di Jawa Timur, saya di Jawa Tengah,
ketika diselusuri sanad ilmunya, ketemunya di mana? Di salah satu pondok peta, Syekh Mustaqim, ketemu. Jadi panjenengan ketika kok jelek-jelekin gurunya orang, guru panjenengan juga akan katut jelek, Bu. Sebab bisa jadi gurunya orang itu dengan guru jenengan juga sama satu guru. Mulane urip iki aja paido-paidonan. Sawang sinawang. Becik ketitik Allah. Sapa sing nandur bakale mendem jero mikul. Kok ngerti pinter kok Andi. Itu dalam kehidupan seperti itu. Maka saya memposisikan itu semua itu sebagai guru, Bu. Sebagai guru. Ketika panjenengan kok memposisikan hanya sebagai ketua posmi, itu ta'dzimnya hanya sebagai ketua. Tapi kalau panjenengan memposisikan beliau sebagai Syekhina Murabbi, insya Allah, kula yakin posmi ini kiamat kurang setengah hari tetap eksis, Bu. Apalagi nanti ada pelatihan babul jenazah. Dalam kitab Duratun Nasihin yang disatur oleh kiai saya, ini ceritanya sedikit panjang tapi riwayatnya dalam kitab Duratun Nasihin berkaitan tentang memandikan jenazah. Ini kalau diceritakan kiai saya ketika ngaji waktu itu 1 jam, tapi saya ringkas menjadi 10 menit kurang lebih. Saya singkat jadi 10 menit. Memandikan jenazah itu fardu apa? Salah banter. Kok salah? Ora apa-apa, sing penting wani ngucapke salah tapi wani. Daripada meneng tapi memandikan jenazah itu fardu kifayah. Wong sak ustad sak kiyaine kiai we durung karuan wani ngedusi wong mati. Gerenten. Saya kalau membahas tentang kematian ini paling senang. Karena vakum saya kalau beberapa teman mengatakan saya itu tentang membahas tentang mayit dan membahas tentang jenazah itu saya babnya di situ memang. Karena saya senang sekali dengan ngaji kitab Tanbihul Ghafil itu saya resep. Ini ada santri dari Jawa Barat. Santri dari Jawa Barat ini namanya Soleh. Namanya Soleh. Tidak hanya namanya saja, tapi memang didikannya dari keluarganya, keluarga yang soleh. Ahlul ibadah. Bapaknya orang tani. Ibunya juga tani tutup. Tapi masalah taat tentang sholat nggak ada kok ampun untuk anaknya itu kalau melanggar. Sebelum berangkat mondok sama bapaknya sudah digembleng yang ngaji kitab, ngaji tajwidnya, ya ulumul hadisnya, muqaddimahnya semuanya, ulumul Qur'annya, fikih-fikih dasarnya, Safinatun Najah sudah. Satu saat dia berangkat ngaji, kiai saya tidak memberitahukan ini ngajinya di Jawa Baratnya posisinya mana. Yang jelas ini beliau ini, santri ini asalnya kalau nggak salah itu Majalengka, tapi jalan menuju pesantrennya itu kurang lebih itu 12 jam jalan kaki. Umur 7 tahun cuman dikasih bekal sama abahnya suruh jalan kaki. Cah saiki dikirimin 1 juta 2 juta kon mondoke rung tentu gelem. Malah ngongkon rono mak ewe sing mondok. Rono pak ewe sing mondok. Lah aku dionekke karo anakku rono tak mondok awakmu tak kirimi 1 juta 2 juta. Moh pak ewe, aku tak mondok tenanan kok, Bu. Anake golek duit. Anake tak kon golek duit. Saesti. Ini Soleh berangkat mondok jalan kaki 12 jam lewat hutan-hutan. Lewat hutan. Satu saat lewat desa, di satu desa ini kalau melihat ceritanya
hampir sedikit mirip dengan ceritanya Nabi Musa dalam kitab Usfuriyah. Ceritanya Nabi Musa, tapi ini agak sedikit berbeda. Kalau Nabi Musa kan itu suruh nyamperin ada pemuda yang dibuang sama orang satu kampung, dibuang di tempat sampah. Nah kalau ini Soleh ini menemukan di satu desa ada laki-laki yang mati itu ketika dikubur sama orang desa itu belum dimandikan, belum dipakaikan kain kafan, terus pokoknya belum disolatkan, masih pakaian apa adanya itu, dan kayak ngubur kucing, Bu. Kayak ngubur kucing. Soleh kecil, Pak, dengan polosnya, kok ini dikuburkannya seperti ini? Itu kan nggak boleh kayak gitu, Pak. Sampean itu siapa? Ini masih untung kita kuburin ini. Ibunya saja sudah bilang ke kita, ibunya ternyata punya masalah dengan ibunya anak kecil. Si anak yang meninggal ini punya masalah. Wong ini masih mending saya kuburkan. Wong ibunya bilang kita, terserah mau dikasih makan ke buaya anak ini. Mau dikasih makan ke siapa, mau dicacah-cacah dagingnya, silahkan. Saking marahnya mungkin orang tuanya. Tapi dia mempertahankan apa? Fardu kifayahnya itu. Ini kok kalau sampai diperlakukan seperti ini akan turun balak ke desa ini. Akan turun musibah ke desa ini. Pak, biar saya yang ngurus jenazah ini. Anak kecil, Bu. Saya sih nggak apa-apa. Tapi kamu bilang dulu sama ibunya, boleh nggak? Ditemuin ibunya. Bu, itu apa benar anak ibu? Iya, dulu itu anak saya, tapi sekarang bukan. Sekarang bukan. Terus itu gimana? Terserah mau diapain. Itu ibu udah ridho, udah terserah mau saya apain, terserah. Yaudah kalau ibu sudah ridho itu urusan saya, jadi tanggung jawab saya. Bekalnya, sangunya mondo itu dikasihkan ke ibunya tadi semuanya, Bu. Jadi dia bawa cuman secukupnya saja. Singkat ceritanya sama Soleh tadi dimandikan sendiri. Dipakaikan kain kafan seadanya, pakai sarungnya, Bu. Disolatkan sendiri. Terus dimasukkan ke liang lahat sendiri. Saya nggak membayangkan bagaimana seperti itu. Dikuburkan sendiri. Bar ditalkin, bar diwacoke tahlil, melanjutkan perjalanan lagi. Memang benar. Orang kalau mau menuju pada satu jalan kebaikan itu jalannya sulit, Bu. Jenengan dhisik ning kampung, ning Indonesia, zaman isik tani, zaman isik buruh, ya mungkin seperti itu saja kan. Tapi ketika meh mangkat neng Hongkong, rintangan ujiannya juga angel ora, Bu? Angel neng PT 6 bulan. Sing ngitunge setahun. Aduh anak, aduh bojo. Mau ngomongnya basa Jawa kromo kudu kenal Yat Isam ngobrol. Wah, sembuh. Wis ngobrol mbuh. Wis ilat ora sekolah, bahasa Mandarin. Kantonis. Wis tekan kono neng kono diajari ning masang apa? Neng PT masang spray, tekan kene ternyata orang pernah masang spray. Ketenanan ke Ibu? Lah kula tek ngarang ya. Sampai perjalanan Soleh kecil ini, Bu, kehabisan bekal. Akhirnya minta izin sama orang yang tukang dagang asongan itu, derek dagang asongan. Dari dagang asongan nyata memang bocah soleh lan bocah teman, setiap langkahnya, setiap ucapannya itu nggak pernah lewat dari zikir dan doa. Arep mangkat dodol, yo sholat duha, yo maca fatihah, yo maca sholawat. Ini bocah kita non soleh, tidak hanya soleh namanya, tapi tindak tanduknya, perilakunya soleh luar biasa. Saking senengnya dodol, Pak, Bu. Akhirnya orang situ mondok, tapi dodol. Tapi jualan itu, dia jadi orang sukses, Bu. Sampai dewasa,
di umur 17 tahun itu soleh itu bisa membangun beberapa masjid dan musola. Saestu ini Pak Yai saya cerita, boh nak kok Pak Yai saya kok bohong ya, ini tanggung jawabnya Pak Yai saya. Nanti Pak Yai saya kan dapat cerita dari Pak Kiainya, ya Pak Kiainya lagi yang nanggung. Lah ini yang namanya sanad itu seperti itu. Lah ketika tambah sukses, ada laki-laki ngelamar kerja ke tempatnya soleh ini. Ya diterima, terus karena kerjanya bagus dijadikan asisten atau sekretaris pribadi atau staf pribadi. Kerjanya bagus bertahun-tahun, wah punya rumah mewah apa. Wis lali karo mondok, tapi memang alim. Enggak tahu dia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, soleh dewasa ketika umur 27 atau 29 azam pengen nikah. Ini yang sekretarisnya ini saking dekatnya sudah bertahun-tahun, minta mobil dikasih, minta rumah dikasih, apapun dikasih. Dia pengen nikah sama satu perempuan, Mas. Aku pengen nyuwun sesuatu, apa? Aku kan sampai njaluk apa wae tak kei. Aku pengen calon bojomu tak nikah aku oleh ora, Mas. Kira-kira gimana, Bu? Ya? Yuk bahaya. Boleh nggak? Apa jawabannya Soleh? Mas, aku niat ibadah, aku wis sire kalau iki. Aku rene dhisik ora duwe apa-apa, ora nggawa apa-apa. Nak pancen sampean njaluk iki aku ora iso ngene. Tapi nak kok iki usahaku kabeh perusahaanku kabeh iki pengen mbok jaluk, monggo. Maka dalam satu seminar itu, ini melenceng sedikit, ada laki-laki ditulis misalkan di sini istri, ayah, ibu, anak, terus kakek, nenek, cucu. Nah ini di sini suami, ini istri suami. Si suami ditanya sama bukan kok Soleh nih, ini kan melenceng sedikit sama presenternya. Ini kan tadi saya bilangnya melenceng sedikit. Ditanya, misalkan Mas Agus, kalau harus memilih antara ibu dengan istri, Mas Agus milih mana? Saya milih istri. Kalau harus diambil oleh Allah dulu, saya ibu bukan istri. Mas Agus, kalau Mas Agus harus memilih antara istri dan ibu yang harus diambil Allah, Mas Agus milih mana? Ibu saya. Kalau bapak dengan istri milih mana? Bapak saya. Kalau anak dengan istri panjenengan milih siapa? Anak saya. Kalau cucu dengan istri jenengan milih siapa? Cucu saya. Wah, semua terharu. Bapak itu setia sekali. Bapak itu orang yang bertanggung jawab. Nggak bisa ditinggalkan istri. Bukan. Istri saya ada di belakang. Saya takut kalau saya jawab istri saya gini-gini. Ya Allah, jangan serius-serius ta, Bu. Urip wis sepanen aja mbok kae sepanen. Wis to, jenengan iki ayu nak dina Minggu tok, Bu. Ora, sosok iki jenengan wis kaya ngono aku sering petuk jenengan nang pasar. Lah iki jenengan iki nak ayu ki nak dina Minggu tok. Wis jenengan nak guyu iki nak dina Minggu tok, Bu. Jenengan gocaki terbang ini ya dina Minggu tok ya, Bu. Ya wajar nak sing kene tang, sing kene tung, sing kene ting, sing kene tang wajar. Wajar. Tak pahami, Bu. Akhirnya Soleh itu nggak mau calon istrinya dikasih, nggak mau gini. Wes Mas, tak paringi jenengan kabeh, iki aku tetep nikah karo iki. Monggo. Ternyata di situ tabirnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala.
Secara akal ini cerita ini muskil Bu bagi saya. Tapi ya karena ini ketika kaitannya ngaji kitab Durratun Nasihin waktu itu. Saya ngaji di Majalengka, ngaji pasaran. Mas, jenengan bertahun-tahun sama saya, Bu lihat wajah saya tuh Mas. Jenengan tuh kenal saya nggak sih? Kata si laki-laki tadi tanya sama ke Mas Soleh. Ya kamu ini namanya. Saya lupa yang laki-laki nama siapa. Ya awakmu itu ngonconi aku tahun-tahun. Awakmu sing ngonconi aku Rene Rono, Rindi-rindi. Mas, aku iki dhisik jenazah sing mbok adusi, Mas. Hidup lagi. Aku iki dhisik jenazah sing mbok adusi. Kersane Gusti Allah, kudro iroda Allah, aku dikirim karo Gusti Allah mriki. Sebab nopo? Sebab panjenengan tidak hanya kok menjaga yang namanya fardu ain. Sebab panjenengan jaga fardu kifayah memandikan jenazah satu sehingga kok orang-orang kampung tadi terhindar dari bala. Allah berikan donya karo jenengan iki saisine. Donya iki wis di hadapannya Soleh itu udah gak ada artinya apa-apa. Itu sebab satu fardu kifayah yaitu ngedusi mayit. Ya apa? Nak kok kula panjenengan jagi salat kula panjenengan. Itu fardu kifayah. Maka ketika kok kita memandikan jenazah, ini jenazah, kita anggap jenazah ya Bu. Menang jenazah. Dinding jenazah. Ini jenazah ini Bu. Ketika dia kok masih pakai baju, apa namanya? Makanya di satu daerah mati jam 10 ya malam itu juga dikubur kecuali ada yang ditunggu. Dan ada beberapa daerah yang nggak peduli ada anaknya jauh dimanapun nggak bakal ditunggu. Ada beberapa daerah. Itu jenazah meninggal kok masih dalam pakaian baju. Maka kalau saya di Jakarta ada tetangga saya yang meninggal mau dimandikan besok, bajunya dicopot malam itu juga. Digunting malam itu juga, langsung cuma ditutupi pakai jari. Karena saya melihat keadaan ibu saya ketika meninggal, tak perhatikan dengan detail, meninggal di pangkuan saya. Meninggal di pangkuan saya ibu saya. Ketika kok bajunya belum saya copot itu, wajahnya beda. Dan ketika sudah dicopot bajunya itu, agak sedikit ngeringet di sini dan apa ya, tak sawang itu wajahnya itu sumringah gitu. Maka kata Nabi Muhammad SAW, al-maut. Kalau dalam redaksi yang lain, al-maut rauhatul mu'min. Kematian itu adalah peristirahatan bagi orang mukmin. Mula panjenengan iki aja wedi mati. Aja wedi mati. Saestu. Siap. Pokoke mati niku wis to. Ora bakal urut abjad. Sing Jangan malu. Wis to. Tangga iki ku arep seneng ya diomong, arep susah ya diomong. Kula panjenengan sing nglampahi ora usah gagas tangga, Bu. Betul. Ora usah gagas omongane wong liya. Wis tanggane mok iso nggo gelangan emas, jenengan dereng saged nggo gelang emas, nggo gelang karet ora apa-apa. Malah panjenengan mendingan iso nggo gelang karet engko nak apa bojone jenengan ngamuk mbok cepret lho karet. Nggih. Itu pesan kelas seperti itu karena saya sering diskusi dengan beliau. Saya dulu hanya mengandalkan ketika dalam kehidupan seperti ini akhirnya saya buka usaha rumah makan. Saya buka usaha laundry. Dari yang kecil-kecil Bu, saya buka usaha namanya ada tahu gejrot. Enggak banyak-banyak kok. Saya satu gerobak itu satu hari itu cuman untung tuh 25.000 Bu. Tapi punya 10 gerobak.
Ya kan cilik tapi dikali gitu. Tapi kebanyakan kita pengennya besar, ya kan? Banyak. Terus pengennya sing usahanya wah, sing langsung gede. Saya seustad-ustadnya ini mangkal di pinggir jalan ngulek itu biasa kok. Bakar ayam bakar saya biasa. Jualan cireng biasa. Saya jualan getuk, Bu. Saya jualan getuk. Ya ora no masa kon lu getuk rene. Saya jualan getuk, jualan tahu gejrot. Apa gagas omongane tanggung boten. Karena yang memastikan dan yang menciptakan kebahagiaan untuk diri kita bukan orang lain, tapi kita yang menciptakan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Dan jangan sampai kita mengorbankan kebahagiaan kita demi memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Karena dalam kehidupan kita ini harus sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashab man qad wahada. Wal ali wal ashab man qad wahada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Allahumma sholli wa sallim daiman wal ali wal ashab man qad wahada. Wal ali wal ashab man qad wahada. Saya bacakan 3 kali satu wirid ini, jenengan harus hafal. Wirid ini panjenengan khususkan ke putra-putri panjenengan, ke keluarga panjenengan, supados dados putra-putri ingkang sholih lan sholihah. Amin. Saya bacakan 3 kali. Panjenengan arep catet monggo, arep tulis monggo, ini arep rekam nggih monggo. Yang jelas ini ayat Al-Qur'an. Dan ayatnya sudah familiar. Ini insya Allah sak bandel-bandele anak panjenengan wocoke wirid niki insya Allah jadi anak sing soleh lan solehah. Enten sing tangkut Pak Ustaz niki nak diwaosaken apa garwa kula saged boten saged sanget. Nak iso mbok lus-lus karo sirahe ngono. Ayatnya yang dibaca wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Setiap ba'da sholat panjenengan maos 3 kali boleh, 7 kali boleh, 9 kali boleh. Sebelum dibaca Fatihahkan ke putra-putri panjenengan. Insya Allah dados putra-putri yang solehah. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya bacakan 3 kali juga. Ketika panjenengan setiap nampi rezeki napa mun. Mbuh kuwi nampa berkat, mbuh kuwi nampa gajian lan nampa napa kemawon. Iki dari kiai saya, Kiai Haji Nizamuddin Asror Kaliwungu. Kiai Haji Nizamuddin Asror dapat dari ayahandanya Kiai Haji Asror Ridwan. Kiai Haji Asror Ridwan dapat dari gurunya yaitu Kiai Haji Ahmad Ru'iyat, dan terus ke atas. Ketika kok panjenengan nampi gaji, langsung panjenengan ten atine panjenengan, apa panjenengan langsung baca doa barakallah fima a'taita wa barakallah fima amsakta. Barakallah fima a'taita wa barakallah fima amsakta. Barakallah fima a'taita wa barakallah fima amsakta. Iki panjenengan waos ketika nampi gaji, nampi napa mawon, insyaallah niki kiai kula ngendikan narik rezeki yang lainnya. Karena kalau kita dalam ilmu Jawa saja percaya yang namanya ada artomoro.
atau aji moro. Kita percaya. Oh Pak Ustadz, saya nggak percaya atau moro. Saya nggak percaya aji moro. Percaya apa? Ajinomoto. Micin dong Bu. Nah itu saya rasakan dalam kehidupan saya dan santri-santri saya yang sudah kerja, dapat gajian baca itu, dapat gajian baca itu, ya berkah, rezekinya berkah dan menarik rezeki-rezeki yang lainnya. Dan insya Allah mugi-mugi panjenengan sedaya pikantuk rezeki ingkang berkah, rezeki ingkang halal, napa ingkang dados hajat panjenengan dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala, gadah rezeki turah-turah, saged nindakaken haji ten Makkatul Mukarramah, ten Madinatul Munawwarah, saged sowan ziarah ten makam Rasulillah, saged jalan-jalan ten Jeddah, saged mapit ten Mina wal Musdalifah, wangsul meleh ten omah, saged tumbas sawah, saged bangun omah, sing durung duwe jodoh dadi bojone Pak Lurah. Oh, amin Pak Lurah wis duwe bojo. Pecah kanthi husnul kadang Allah wa yakum ajmain ihdinas siratal mustaqim. Saking kawula ngalap cekap semanten, matur nembah nuwun Bapak Yai wektalipun, matur nuwun sedaya wektalipun, dan juga terakhir yang saya sampaikan terima kasih juga pada 2000 berapa Yai? Alhamdulillah amanah dari panjenengan sedaya kita berangkat ke mana itu? Cianjur. Kita berangkat ke 2022 itu kita berangkat ke Cianjur. Mungkin ini berkahnya panjenengan kalau panjenengan mau tahu. Berkahnya panjenengan itu dari Posmi itu sekitar 25 juta ya kayaknya. 25 juta atau 30 juta kita berikan sembako itu, saya sama istri sama santri itu dapat 1 truk. Kita kirimkan ke 5 lokasi di Cianjur itu punyanya Posmi. Dan berkahnya apa? Berkahnya itu nggak langsung ke saya, tapi langsung ke kakak ipar saya. Kakak ipar saya itu bangun di Cianjur itu 28.000 rumah. Dapat borongan 28.000 rumah. Yo, aku rada-rada ngomong ini, Kang. Aku kan dhisik sing rono dhisik. Mosok sampean sing itu, Kang. Yo nganu. Terus piye? Kuwi sebab dongoku, Kang. Iki sebab dongoku ngono iki. Terus piye? Alah, sampean batinnya akeh nganu. Ya wis ora apa-apa. Saya 1 bulannya sama kakak saya itu dijatah 7 juta, Bu. Dijatah 7 juta saya. Wong wasilah ini ngeteri apa? Ngeteri beras itu. Mas, sampean ora ono aku ora iso. Terus piye? Saya tak buat alasan iki lho. Aku ketemu Pak Lurah iki ngomong jenengan wasine. Padahal ya ora, Bu. Tapi mboten. Tapi ini apa? Insyaallah beberapa pesantren yang sudah saya serahkan dari panjenengan itu semuanya mengucapkan salam, matur nuwun nuwun insyaallah dados amal jariah berkah dumateng panjenengan sedoyonipun. Matur nuwun nuwun, kurang langkungipun saking kawula. Ibu Christine terima kasih atas tempatnya, atas waktunya sedaya jamaah. Mugi-mugi pinaringan sehat walafiat. Saking kawula hadaniyakum wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.